Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Fungsi Akuntan. Kami beranggotakan yang pertama ada Larasati dengan NPM 1812120117. Yang kedua Nurmalasari dengan NPM 1712120126. Yang ketiga ada Noki Rahmat Arif dengan NPM 1712120070 dan saya sendiri Rahayu dengan NPM 1812120008 sebagai moderator. Yang pertama ada definisi profesi akuntan. Akuntan adalah gelar yang diberikan kepada seseorang yang telah menempuh pendidikan profesi akuntan. Tugasnya di lembaga, instansi, atau perusahaan adalah untuk mengawasi, menghitung, dan membuat laporan keuangan. Di Indonesia, akuntan sebagai profesi ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang pemakaian gelar akuntan atau UUGA dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik atau UUAP bahwa gelar akuntan hanya boleh dipakai oleh mereka yang mempunyai ijazah akuntan yang diberikan oleh universitas negeri atau badan perguruan tinggi. Dipertegas lagi dengan penyelenggaraan register negara dengan syarat 1, 2, dan 3, yaitu yang bersangkutan telah lulus pendidikan profesi akuntan dan lulus ujian profesi akuntan publik yang dilaksanakan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Ikatan Akuntan Indonesia. Selanjutnya ada fungsi esersi dan ansuran. Dalam kaitannya dengan tata kelola perusahaan, produk akuntansi utama yang berkontribusi adalah laporan keuangan. Akuntan dapat berperan penting dalam menyusun laporan keuangan atau prepare. Mereka membantu direksi memastikan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan esersi yang dibuat oleh direksi tersebut. Pada kantor akuntansi publik atau KAP, akuntan bertindak sebagai auditor atas laporan keuangan historis dan sebagai pemberi ansuran terhadap laporan keuangan tersebut. Akuntan manajemen bertindak sebagai menyusun laporan keuangan, sedangkan akuntan publik sebagai jasa pemberi keyakinan atau ansuran provider secara independen dalam menyediakan laporan keuangan kepada publik yang bebas salah saji yang disebabkan kesalahan atau error maupun kecurangan atau omision. Selanjutnya ada peran di pasar. Poin penting dalam peran di pasar adalah pasar modal keuangan merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual produk-produk berupa surat berharga. Pembeli dalam hal ini adalah para investor sebagai penyedia modal. Selanjutnya, penjual adalah direksi dan dewan komisaris yang mewakili sebuah perusahaan sebagai pengurus dan pengawas. Faktor yang menentukan pembeli dalam memutuskan untuk melakukan investasi adalah kinerja dan prospek perusahaan. Kinerja dan prospek perusahaan dihasilkan oleh direksi dan diawasi oleh dewan komisaris. Selanjutnya, informasi utama mengenai kinerja dan prospek perusahaan tercantum di dalam laporan keuangan. Slide selanjutnya ada hubungan fidusia. Hubungan antara akuntan dengan masyarakat publik. Hubungan ini mengakibatkan timbulnya kewajiban fidusia. Poin yang selanjutnya, hubungan antara akuntan publik sebagai pemberi ansuran dengan masyarakat publik terjalin secara langsung. Selanjutnya, hubungan fidusia mengakibatkan akuntan mempunyai tanggung jawab sosial untuk memenuhi kepentingan publik. Poin yang terakhir, hubungan fidusia dapat digambarkan secara gamblang dengan menggunakan contoh hubungan antar dokter dengan pasien. Slide selanjutnya, etika profesi. Kode etika yang diharapkan untuk profesi akuntan juga untuk profesi lain dan bisnis sebaiknya mengacu pada paham-paham filosofi
tentang yang lazim diakui secara universal. Paham-pahamnya seperti satu utilitarisme, yang kedua deontologisme, yang ketiga ada virtuisme, perlu digunakan sebagai acuan dalam pengembangan etika. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Noki Rahmat Arif. Dipersilahkan. Standar performa adalah persyaratan tugas, fungsi, atau perilaku yang ditetapkan oleh pemberi kerja sebagai sasaran yang harus dicapai oleh seorang karyawan. Untuk dapat diterima pemberi tugas, standar performa tersebut harus dikeluarkan oleh pihak ketiga yang mempunyai otorisasi karyawan. Salah satu pihak yang dipercaya adalah organisasi profesi yang peroleh mandat dari pemerintah. Terdapat beberapa standar performa, yaitu yang pertama standar akuntansi, kedua kerangka pengendalian internal, yang ketiga standar audit, yang keempat standar pengendalian mutu. Solusi konflik. Konflik adalah perbedaan pendapat tentang penugasan dan pekerjaan atau hasil penugasan dan pekerjaan di mana salah satu atau kedua belah pihak merasa dirugikan. Dalam kaitan dengan penugasan audit terhadap laporan keuangan historis, konflik yang dialami akuntan publik dapat terjadi dengan klien, penggunaan atau pihak ketiga lainnya, dan dengan teman sejawat. Akuntan manajemen umumnya tidak bermasalah konflik secara langsung karena hasil pekerjaan akuntan manajemen merupakan tanggung jawab perusahaan atau organisasi tempat mereka bekerja. Solusi konflik dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu secara profesional atau hukum. Solusi konflik secara profesional ditangani oleh organisasi profesi yang bersangkutan. Konflik ini biasanya berkaitan dengan masalah etika. Pelanggaran etika dapat diberi sanksi berupa sanksi sosial atau teguran lisan atau tertulis, pemberhentian sementara atau tetap, ataupun pembatasan tugas-tugas tertentu. Solusi konflik hukum ditempuh melalui pengadilan. Akibat dari konflik ini dapat berupa sanksi denda bahkan penjara. Jalur hukum yang ditempuh dapat berupa pidana ataupun perdata. Di persidangan, akuntan yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran hukum yang dituduhkan. Selanjutnya saya Larasati, NPM 18.12.12.011.7. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan dari materi fungsi akuntansi. Akuntansi adalah teknik yang dikembangkan untuk membantu orang atau organisasi memonitor transaksi ekonominya. Hubungan antara akuntan dan publik merupakan hubungan fidusia. Hubungan fidusia akuntansi publik dan direksi atau dewan komisari dan pemegang saham dan stakeholder didasarkan atas kepercayaan pemberi tugas fidusia. Bagi akuntan, standar perilaku dijabarkan dalam kode etik yang mengacu pada paham-paham filosofi seperti utilitarisme, deontologisme, dan virtuisme. Jika terjadi konflik antara akuntan dan pihak lain, penyelesaian dapat menempuh jalur profesional antar jalur hukum. Di sini juga ada kasus yang kami ambil, yaitu 9 KAP yang diduga melakukan kolusi dengan kliennya. Kasus akuntan publik. Pada tanggal 19 April 2001, Indonesia Corruption Watch atau ICW meminta pihak kepolisian mengusut 9 kantor akuntan publik yang berdasarkan laporan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP diduga telah melakukan kolusi dengan pihak bank yang pernah diauditnya antara tahun 1995 sampai 1997. Koordinator ICW Teten Masdudi kepada wartawan yang mengungkapkan berdasarkan temuan BPKP, 9 dari 10 KP yang melakukan audit terhadap sekitar 36 bank
bermasalah ternyata tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga akibat mayoritas bank-bank yang diaudit tersebut termasuk di antara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Kesembilan KAP tersebut adalah AI dan R, HT dan M, H dan R, JM dan R, PU dan R, RY, S dan SD, SD dan R, dan RBT dan R. Dengan kata lain, kesembilan KAP itu telah menyalahi etika profesi. Kemungkinan ada kolusi antara kantor akuntan publik dengan bank yang diperiksa untuk memoles laporan sehingga memberikan laporan palsu. Karena itu ICW dalam waktu dekat akan memberikan laporan kepada pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan mengenai adanya tindakan kriminal yang dilakukan kantor akuntan publik dengan pihak perbankan. ICW menduga hasil laporan KAP itu bukan sekedar human error atau kesalahan dalam penulisan laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi kemungkinan ada berbagai penyimpangan dan pelanggaran dicoba ditutupi dengan melakukan rekayasa akuntansi. Koordinator ICW Teten Masdudi juga menyayangkan Dirjen Lembaga Keuangan tidak melakukan tindakan administratif meskipun pihak BPK telah menyampaikan laporan. Karena itu, kemudian ICW mengambil inisiatif untuk mengekspor standar audit sehingga menghasilkan laporan yang menyesatkan masyarakat. Misalnya, mereka memberikan laporan bank tersebut sehat, ternyata dalam waktu singkat bangkrut. Ini merugikan masyarakat dan mengharapkan adanya tindakan administratif dari Departemen Keuangan untuk mencabut izin kantor akuntan publik tersebut. Menurut Koordinator ICW Teten Masdudi, ICW juga sudah melaporkan tindakan dari kesembilan KAP tersebut kepada Majelis Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI dan sekaligus meminta supaya dilakukan tindakan etis terhadap anggotanya dan melanggar kode etis profesi akuntan. Selanjutnya, analisis permasalahan. Di sini ada beberapa analisis dari permasalahan kasus. Yang pertama, kasus di atas merupakan contoh penyimpangan profesi sebagai seorang akuntan. Yang kedua, terdapat pelanggaran tanggung jawab profesi terhadap kasus tersebut. Sungguh sangat disayangkan suatu kantor akuntan publik yang harusnya memiliki etika profesi tanggung jawab yang baik malah justru menyalahi aturan. Sebuah kantor akuntan publik harus mengetahui etika profesinya, bukan malah berperilaku menyalahi aturan dengan melakukan kolusi yang membuat kepercayaan publik berkurang. Yang ketiga, tersangka di balik penyimpangan ini adalah 9 dari 10 KAP dan ke-9 KAP tersebut adalah AI dan R, HT dan M, HR dan H dan R, JM dan R, PU dan R, RY, S dan S, SD dan R, dan RBT dan R. 9 KAP ini melakukan kolusi terhadap pihak bank untuk memoles laporannya, sehingga memberikan laporan palsu pada tahun 1995 sampai 1997. Dan yang terakhir, BPK telah memeriksa 9 KAP yang melakukan audit terhadap 39 bank. Bermasalah ternyata tidak melakukannya. Pemeriksa sesuai dengan standar audit. Hasil audit tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya, sehingga akibatnya mayoritas bank-bank dan yang auditnya tersebut termasuk di antara bank-bank yang dibekukan kegiatan usahanya oleh pemerintah sekitar tahun 1999. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nurmalasari. Oke, untuk selanjutnya di sini ada analisis permasalahan. Yang pertama ada laporan audit yang dibuat 9 KAP terhadap pihak bank yang tidak sesuai adalah paragraf pengantar. 9 KAP telah mengaudit laporan keuangan dari 36 bank yang bermasalah. Paragraf lingkup, paragraf ini berisi bahwa auditor telah mengaudit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Paragraf pendapat.
Paragraf pendapat yaitu laporan keuangan yang telah diaudit oleh 9 KAP menyatakan tidak wajar. Dan yang selanjutnya ada etika profesi. Sebagai akuntan publik yang dilanggar oleh 9 KAP, yang pertama itu ada tanggung jawab profesi, yang kedua ada kepentingan publik, yang ketiga ada prinsip integritas, dan yang terakhir ada prinsip objektivitas. Setelah analisis, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama, pada kasus ini, ke-9 KAP telah melanggar tanggung jawab profesi sebagai seorang auditor, yaitu dengan menerbitkan laporan keuangan bank palsu yang tidak sesuai dengan keadaan bank tersebut, dan berusaha untuk menutupi kejahatan tersebut dari masyarakat dengan merekayasa akuntansi. 9 KAP tidak menyadari bahwa sikapnya tidak akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, akuntan telah menyalahi kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka selaku orang yang dianggap dapat dipercaya dalam menyajikan laporan keuangan. Yang kedua, di sini adanya kolusi antara 9 KAP tersebut dengan pihak bank untuk memoles laporannya dan memberikan laporan palsu kepada masyarakat. Bukan hanya penulisan dalam laporan keuangan yang tidak disengaja, tetapi ada penyimpangan yang ditutup dengan melakukan rekayasa akuntansi. Yang terakhir di sini ada saran. Yang pertama, seorang akuntan yang profesional diharapkan dapat berpegang teguh pada tujuan umum profesional dan berpegang teguh pada standar spesifik yang ditetapkan oleh badan profesional. Yang kedua, seharusnya 9 KAP melakukan pertanggungjawaban sebagai profesional yang senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam setiap kegiatan yang dilakukannya, dan sebagai pemberi jasa profesional yang memiliki tanggung jawab kepada semua pemakai jasa, mereka termasuk masyarakat dan juga pemegang saham. Yang ketiga, seharusnya seorang akuntan harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan semua anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Dan yang terakhir, setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan, dan menunjukkan komitmen atas profesionalismenya. Sekian presentasi dari kami. Jika banyak kesalahan dan kurang sempurna, kami mohon maaf. Dan teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan menulis di forum LMS. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.